trik aku adalah yang saya selama ini my belief bahwa wanita itu harus pintar-pintar bermain peran, punya banyak topeng gitu kan. Nah, jadi maybe I'm a leader, maybe I'm a boss gitu kan ya. Tapi ketika aku udah balik ke rumah, aku ketemu suami dan anak-anak, ya leadernya hilang, bosnya hilang. Untuk hari ini, for all of you ladies out there yang lagi nonton, if you think that gak bisa namanya tuh kalau misalkan wanita berkarir, punya business, and have a balanced family life, so stay tuned karena hari ini punya our special guest will share with you her secrets in how she does it all. Hai Aida, boleh sharing ke teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton atau lagi interested in how to be a woman that has it all. Mungkin boleh cerita dikit ya. So backgroundnya kamu, you were an architect. Yes. Terus udah gitu you have a food business sekarang. Yeah. Wow, boleh ceritain itu gimana tuh ceritanya? How does that come about? Kayaknya it's mind blowing. Keren banget. Memang jadi begini ya. Emang aku dibesarin dari keluarga yang bisnis. Jadi orang tua aku bisnis, terus keluarga besar bisnis, kakak aku bisnis, semua bisnis gitu loh. Jadi cuman aku aja yang sekolah, kuliah di arsitek kan arsitek itu kan profesi ya, jadi kayak seperti dokter jual jasa gitu kan. Tapi cuman emang ini darahnya darah bisnis, darah entrepreneur gitu kan. Nah jadi memang dan gue juga tipe orang yang gampang bosen, jadi nggak suka terkotak-kotak di dalam satu pekerjaan. Jadi kalau misalkan arsitek dulu kan kebanyakan kalau arsitek kan di studio gitu kan, kita ngegambar gitu, terus habis gitu keluar ke lapangan paling cek-cek gitu kan, ketemu klien udah balik lagi. Ya buat aku sih ya that's okay, tapi kan boring banget. Tapi emang dari kecil aku emang suka kayak bisnis gitu. Terus jadi awalnya sih sebenarnya bukan food industry seperti ini. Iya, jadi awalnya tuh online shop gitu kan, terus rental mobil, terus jual ini jual itu, sports apparel gitu kan, banyak ya beberapa gitu kan, terus ya emang dan semuanya jalan gitu. Nah, buka bisnis kuliner ini karena pandemi kan, karena pandemi COVID ini, jadi terus karena most of my business even stop gitu kan, sampai project, terus desain apa semua ke pending kan. Jadi terus kita di rumah udah, even teman-teman yang tim di studio itu mereka udah di rumah udah dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, ini kan udah hampir akhir bulan juga kan. Aduh kita ngapain ya di rumah, pertamanya happy kan, aduh nonton Netflix gitu kan, bagi drama Korea apa segala macam. Tapi lama-lama gabut juga, terus we have to do something gitu kan, akhirnya kita search ya. I believe that in every situation, even ini in pandemic, even mungkin keadaan normal, pasti ada sesuatu something yang kita bisa lakukan gitu. Terus akhirnya kepikiran misalkan apa yang kita bisa lakukan, mungkin dari kesehatan, aduh gua nggak ngerasain kan, lah emang aku dari dulu emang hobi cooking gitu kan, ya udahlah kita coba-coba yuk, kita coba-coba kuliner gitu kan. Dan sampai akhirnya bener-bener kita do it as a professional gitu. Jadi kita sekarang bisnis makanan beku, frozen food, which is everybody needs it kan. Jadi kan apalagi social distancing, we stay at home, jadi ya bener-bener let it flow. Wow, I love it. Tapi I love that belief, di setiap situasi pasti there must be something we can do. Betul. I love that mindset karena itu jadi kayak membuka pikirannya kan. Jadi kayak mencari-cari apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan ya. Ternyata makanan, semua orang perlu makan. Iya, benar. Jadi is this your passion though? Karena emang aku dari dulu emang suka coba-coba eksperimen gitu kan. Mungkin kebanyakan nonton kompetisi yang cooking competition gitu, terus Master Chef gitu. Ya, Master Chef, terus juga nonton TV, terus searching resep yang lucu-lucu juga. Aku juga suka kuliner kan. Jadi akhir-akhir ini aku nge-host juga sebenarnya sih, nge-host acara kuliner. Jadi kita lagi nyiapin program kuliner untuk TV gitu. Udah jalan beberapa episode juga, lagi proses lah kontrak gitu, tapi lagi ya. Wow,
ada arsitek bisnis, food bisnis, sekarang host juga. Ya. Emang jadi basically dari dulu udah sempat kadang-kadang MC juga, terus host acara event-event olahraga gitu, terus sometimes moderator untuk webinar. Jadi emang basically aku nggak bisa diem orangnya gitu. I see, interesting. How many? Jadi apa aja sih yang dilakukan tadi kan udah ada host, and then you have the architect business, you have the food business. How many businesses do you own? Kita punya rental mobil, kita partnership dengan Traveloka, kita punya online shop ya, yang jual sports apparel gitu, terus kayak daily necessities kita ada juga, terus kita akhirnya desain interior, terus kita sometimes partner dengan kontraktor juga. Terus kalau misalkan suami lagi ada job, gue jadi aspernya dia, terus seminars, MC, hosting. Kayaknya udah lebih dari 10 ya. How do you manage it all? Gimana cara bagi waktu? Cara manage-nya, yang fix my schedule ya I'll do it gitu kan. Tapi kalau memang pekerjaan yang kita butuh teamwork, memang kita sudah ada kayak orang-orang yang capable yang bisa bantuin kita as a team. Jadi misalkan kalau arsitek kita punya tim studio, tim solid. Jadi misal kita ada project, memang udah ada posnya masing-masing nih. Siapa yang ngerjain ini, siapa yang ini dan lain sebagainya. Dan kan sekarang udah zamannya bukan yang zamannya yuk kita harus ketemu kan, enggak kan. Jadi kita bisa Zoom meeting, kita bisa online meeting anytime. Kita justru malah kalau bisa dibilang pangsa pasar kita atau waktu kita lebih fleksibel gitu kan. Jadi karena juga teman-teman tim kita juga mereka menghadapi kendala ketika anak-anaknya study from home. Mereka juga mesti mereka juga secara langsung atau tidak langsung mereka juga nggak bisa ngantor dong seharian karena ada anak-anak di rumah. Mesti nemenin bikin PR, mesti kalau mereka ujian mereka harus dampingin. Jadi kan mungkin kita kasih saling mengerti, maaf ya hari ini jam berapa, jam segini aku nggak bisa meeting, kita ganti sore atau apa gitu kan. Jadi ya it's like life changing style ya kalau gue bilang ya. Nah jadi ya udah kita ngikut aja gitu arusnya seperti apa. Terus kalau misalkan kayak kuliner gini ya, jadi aku juga dibantu sama di rumah ada staff juga gitu kan. Terus ada yang misalkan diserahin untuk belanja logistik, untuk bahan-bahannya seperti apa, terus aku udah kasih resepnya seperti ini, jadi kita tinggal cek-cek aja. Terus asal kita bisa memanage dengan baik, dalam artian keywordsnya adalah kita punya teamwork yang bagus. Dengar ya guys, harus punya teamwork yang bagus dan harus bisa delegasi. I think that brings up a very important point sih. Soalnya banyak orang yang maunya semuanya dikerjain sendiri, terus akhirnya kayak overwhelmed sendiri. Gitu kan. Ini gimana caranya? Panik. Jadi I think it's that ability. I think yang aku salut banget sih Aida ya, that your ability to trust and let go-nya itu loh. Karena in order to have that solid team that bisa maybe itu nggak se-perfect yang seperti yang kita inginkan kan. Sometimes kita lah namanya juga ini kan, tapi ya maksudnya gitu kan. Daripada kita nggak mungkin lah kita mau single fighter sendiri gitu. Nah, jadi aku jadi kepikiran another ini sih, kayak misalkan how do you maksudnya untuk semua ini bisa berjalan dengan baik lah ya, bisa dibilang kan kamunya harus be this capable leader atau inspiring leader lah gitu, karena kalau enggak kan nggak akan bisa jalan semulus ini, apalagi running tadi nggak tahu berapa bisnis gitu kan. So what's the mindset atau secret di belakang mindsetnya tuh jadi gini, aku nggak pernah menganggap orang-orang yang bantuin aku tuh sebagai kayak karyawan, mereka tuh kayak keluarga gitu loh. Jadi mereka tuh merasa juga memiliki bisnis ini gitu kan. Jadi sampai misalkan aku punya staff yang mereka bantuin aku running rental mobil, jadi dia udah merasa ini, jadi dia udah kayak memiliki bisnis ini sampai dia tuh tanggung jawabnya, loyalitasnya, totalitas di dalam pekerjaannya tuh udah kayak seperti aku yang running sendiri gitu kan, karena aku kasih dia pengertian gitu kan. Misalkan
to say namanya A gitu kan, atau misalkan let's say namanya Ani gitu kan ya. Ani, lu tau nggak kalau lu di sini misalkan nih kita 1 bulan income segini, lu gaji segini, kita gaji karyawan segini, kita dapat dari penghasilan rental segini. Kalau misalkan kita 1 bulan nggak bisa dapat katakanlah 1 juta, gimana aku bisa gaji kamu? Nah, jadi dia harus mikir, waduh, berarti margin 1 bulan harus berapa supaya dapat ada keuntungan segini-segini, kita mesti bayar pajak, kita mesti ada pengeluaran ini dan itu, kita mesti ada banyak lah cost, operational cost, dan dia jadi dikasih pengertian gitu kan. Terus sama juga ketika misalkan di studio ya kan, di studio misalkan anak-anak desain, lo kalau malas-malasan jam studio lo nonton film Korea atau apa, target kita misalkan nih harus 1 project 2 bulan selesai, keluar jadi 4 bulan, abis dong margin kita. Terus lo makan gaji dari mana, kan nggak mungkin juga. Jadi mereka merasa oke, ini ada target nih segini. Jadi at least misalkan tanpa aku suruh mereka lembur pun mereka udah deadline nih, misalkan Senin depan. Nah, jadi kita mesti kerjain, karena kalau udah lewat deadline-nya ini bakal efeknya apa. Nah, tapi juga prestasi itu diikutin bonus. Jadi misalkan kalau mereka bisa selesaikan atau accomplish before the due date, nah oke lah nih sisa gitu kan, ya udahlah nih kalian bagi sendiri. Sometimes jadi mereka juga bukan yang kayak karyawan pasif. Oke, aku cuma digaji 1 bulan 1 juta, ya udah, I don't wanna know, I don't care. Tapi mereka juga merasa memiliki jadi satu keluarga gitu. Jadi having that sense of belongingnya dan juga mungkin dikasih pengertiannya itu ya yang bikin mereka jadi lebih let's fight this together gitu ya. Wow, that's amazing. Ya, kurang lebih kayak gitu. Wow. Dari tadi nggak tahu berapa 10 bisnis dan segala macamnya. Gimana sih cara, how do you balance the time? Karena banyak nih ya, kayak especially for women lah gitu, banyak yang struggling. Aduh, aku kalau misalkan ngejar karir, nanti aku nggak punya balance waktu dengan keluarga, dengan suami, dengan anak. Kayaknya harus milih salah satu gitu. How do you deal with that? Bener sih, itu banyak sekali kendala ya gitu. Even nanti kalau misalkan wanita karir tuh problematika di rumah gitu ya. Jadi aku sama pasangan kita punya kayak komitmen waktu. Jadi maksudnya jadi memang kita ada waktu-waktu khusus yang ini nggak boleh diganggu-gugat. Oh, lo handphone harus mati, atau handphone aku harus mati, atau jangan dijual dulu. Jadi kita punya benar-benar me time untuk family, me time dengan pasangan yang misalkan nih kita lagi misalkan aku lagi ngurusin kuliner ya kan, misalkan kita lagi ngejar kayak kemarin lebaran nih, kita bikin hamper sampai puluhan ratusan gitu kan. Terus suami aku marah gitu kan, maksudnya cuman sepele aja. Jam 8 sampai jam 10 lu udah janji gue mau nemenin gue nonton Netflix. Simple kan, that's simple. Maksudnya kalau kita nggak mau tahu kan, apa sih nonton besok aja bisa, tapi kita udah komitmen. Jadi maksudnya memang aku harus spend time untuk nemenin dia, cuman untuk nonton film, which is kita udah pernah nonton itu sebelumnya, tapi emang kita udah komit gitu kan. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang harus untuk pasangan. Sama juga sih, jadi misalkan ada perjanjian nih, misalkan kalau pagi gimana, kalau malam gimana, terus kalau misalkan pergi misalkan nih, sebelum kita tanya lu pulang jam berapa, at least kita saling menginformasikan kan, ntar gue bakal kesini balik jam segini gitu kan. Jadi sebelum dicariin, nah jadi komit, ntar malam siapa yang nyiapin makan, ntar malam jadi. That's a good tip, guys. Nah terus juga gini juga sih, trik aku adalah yang saya selama ini my belief bahwa wanita itu harus pinter-pinter bermain peran, punya banyak topeng gitu kan. Nah, jadi untuk bukan aku bilang kita harus pura-pura, enggak. Ya, wanita itu seperti itu. Jadi misalkan nih kita di kantor atau kita di luar, maybe I'm a leader, maybe I'm a boss gitu kan ya. Tapi ketika aku udah balik ke rumah, aku ketemu suami dan anak-anak, ya leadernya hilang, bosnya hilang. Jadi udah aku jadi ganti topeng kan. Jadi istri, jadi mungkin
ibu bagi anak-anak, mungkin terus aku harus masuk ke dapur jadi pembantu gitu kan, terus melayani suami, melayani anak-anak, ya harus mungkin cara ngomongnya beda, karena pernah dikomplain juga, hello, even I'm wrong, but I'm your husband gitu kan, jadi nggak boleh bilang, lu salah, nggak boleh gitu ya, awas ya, nggak bisa, jadi ini ke bawah kan, jadi tadi lagi marah-marah sama orang gitu, tinggalin, walaupun kita salah dimarah-marahin, ya udah kita harus terima, emang kita di rumah nih, kita istri, kita partner perempuan ya kan, which is ya walaupun ada yang namanya Kartini emansipasi wanita, tapi itu nggak berlaku di rumah gitu kan, jadi ya terus ya udah emang kodratnya begitu, jadi pinter-pinterlah, pandai-pandailah kita bermain peran supaya as you say ada balance antara kehidupan keluarga dan kehidupan berkarir. Itu karir, jadi kalau menurut aku sih itu kayak zona yang terpisah. Jadi kayak ya nggak bisa dibilang oh ini orang ini dua personality yang berbeda, bukan seperti itu sih, karena kita harus beradaptasi bagaimana kita berhadapan dengan siapa gitu. Jadi ya itu mungkin key aku untuk supaya bisa balance gitu kan. Jadi mungkin di luar sana you're a boss, you're maybe a superstar, you're maybe orang yang, atau mungkin banyak kan wanita yang mungkin dia bagus di politik kan sebagai seorang leader, tapi di rumah udah kembali lagi. Bagaimanapun juga suami kita itu pemimpin di dalam keluarga. Ya udah. Gitu. How about misalkan I'm sure kalau for you mungkin Aida juga pernah ngalamin ya. Jadi this is funny karena aku tadi pagi tuh baru mikir tentang topik ini and somehow it comes up dalam conversation kita hari ini. Jadi tuh in my personal struggle juga kayak misalkan as a woman karena dunia ini kan lebih maskulin ya, the whole world mostly lebih maskulin, walaupun udah emansipasi whatever lah, tapi tetap it's still a masculine dominated world. Sedangkan sebagai perempuan, if let's say kita punya core itu lebih feminine, tapi kita tuh sering kali menjadi masculine to fit in the world, apalagi dalam kerjaan, dalam bisnis, dalam segala macam lah gitu. Walaupun this is a skincare yang ceritanya buat industri buat kecantikan yang buat perempuan, but still this industry itu masih sangat masculine banget. I mean in terms of energy dan cara kerjanya dan segala macamnya lah, it's still very masculine walaupun buat feminine. So my question is, pernah gak kamu di dalam situasi dimana yang secara nggak sadar sih, biasanya sih secara nggak sadar, that we become this so masculine sampai at certain stage kita nggak ngeh kalau kita sudah jadi masculine, sampai akhirnya disadarin balik, kok lu jadi masculine banget sih. Biasanya sih by then udah ada ribut sedikit sama suami atau gimana, karena we're trying to be masculine, mereka try to be masculine ketemu masculine jadi kayak berantem gitu kan. Kayak kamu bilang, kok cara ngomongnya ini I'm still your husband deh, kayak gitu, itu kan that's you being masculine, dan dia kena masculine ke bawah. Nah, so have you ever been in that situation, dan gimana kamu kayak how do you navigate through that gitu? Sering banget. Jadi kayak makanya dari situ, dari berbagai pengalaman yang sebelumnya, jadi aku mengambil kesimpulan bahwa kita harus bisa switch, kapan harus maskulin, kapan harus feminin, kapan harus, justru malah di dalam pekerjaan memang kita harus maskulin, tapi kita punya identity, kita tetap feminin. Justru mungkin dengan kita, sisi kita yang lembut tapi tegas gitu kan, orang mungkin jadi lebih akan sungkan dengan kita kan. Tapi bagaimanapun juga di dalam dunia yang maskulin itu mereka butuh sosok yang keibuan kan, butuh dituntun. Mungkin kita bisa menjadi leader yang beda dengan leader-leader yang ada. Mungkin kalau bosnya pria kan keras kan gitu. Bagaimana kita, keunggulan kita, kelebihan kita sebagai wanita, kita bisa menyampaikan hal yang sama. Intinya sih poinnya sama sih, cuman tapi dalam mungkin dalam intonasi atau dalam gaya bahasa yang berbeda, lebih keibuan. Mungkin ya, ini that's my personal opinion. Mungkin yang kita ajak ngomong, mungkin karyawan kita atau apa, mungkin jadi merasa, aduh, ini gue dikasih tahu nyokap nih, gitu kan? Kayak nyokap yang kasih tahu gue gini. Di bawah alam sadar mereka itu mungkin malah tingkat rejectionnya mungkin rendah, gitu kan. Tapi kalau misalkan bosnya udah maki-maki dia, lu ya bego, lu nggak bisa begini ya. Mungkin justru mereka akan
reject gitu kan, secara totally belum apa-apa gue udah dibilang bego nih. Nah, jadi mungkin jadi kita bisa turn something into positif dengan kefemininan kita, tapi di dunia yang maskulin seperti itu. But what about buat those women out there yang mungkin sekarang struggling with that? Jadi mungkin mereka harus pergi ke tempat kerja atau mungkin in politics atau apalah yang it's a male dominated environment, dan mereka tuh harus tough gitu. Mereka nggak bisa jadi kayak nggak bisa gitu loh. Jadi and that's affecting them juga. Jadi banyak banget a lot of women out there aku tahu struggling with this karena mereka takut kalau aku jadi feminin nanti aku nggak dianggap suami gimana, atau kalau aku jadi feminin nanti aku diinjek-injek sama orang gimana, atau teman kerja mungkin, atau di sama I don't know environmentnya mereka gitu. How do you have any tips gak, misalkan gimana sih cara buat orang-orang ini overcome that? That's why tadi yang seperti yang aku bilang, jadi perempuan itu harus pandai-pandai bermain peran. Bukan berarti kita berpura-pura atau dunia itu panggung sandiwara, tapi kita kayak punya topeng, jadi bos. Terus ketemu sama misalkan anak, ketemu sama anak kita. Aku pengen ketika aku ketemu sama anak-anak, aku sebagai sahabat mereka yang mereka mungkin di sekolah ketemu teman-teman mereka bisa lucu. Nah, terus mereka mamanya pulang kerja masih pakai topeng seorang bos yang habis marah-marah sama karyawannya baru, mami, apa sih kamu? Nah, mami itu gini kan bisa. Anak untuk pelampiasan. Jadi oke lah. Jadi aku tuh selalu mengingatkan diri aku sendiri kan. Oke, ini aku habis ini aku ketemu siapa. Jadi dengan siapapun yang aku temuin mereka akan merasa nyaman karena mereka menemukan sosok yang mereka nyaman dengan orang tersebut. Jadi misalkan dengan teman kan, kalau misalkan anak-anak kecil nih masih TK atau SD ketemu temennya kan dia lucu gitu kan. Nah, jadi aku pengennya aku jadi ibu yang seperti itu gitu kan. Jadi mereka bisa sharing apapun, mereka nggak akan takut atau tidak akan menyembunyikan apapun karena this is my best friend yang aku bisa trust, even my little secret, even my deepest secret aku bisa share. Nah, aku pengennya dengan anak-anak pun mereka tidak menyembunyikan apapun kan. Jadi mereka nggak takut, kalau udah takut duluan, aduh ntar dimarahin mami misalkan, nih habis mecahin gelas, ntar mami marah loh. Nah, gitu kan. Nah, jadi aku nggak mau. Even mereka bisa cerita rahasia mereka ke aku, mami tadi tuh ini begini. Nah, gitu. Terus misalkan dengan suami juga kan, mungkin dia nyaman sebagai istri yang mungkin kelihatan sedikit bodoh ya, tapi maksudnya istri yang pengertian gitu kan. Jadi nggak cuma terus nyalahin suami atau membuat suami itu kelihatan kecil gitu kan. Jadi kita mungkin maybe they need listener gitu kan. Sometimes kan pria nggak suka dikritik, nggak suka dikasih tahu, nggak suka banget. Berarti kalau sebenarnya mereka udah punya solusi sih sebenarnya kalau sama kita sih sebenarnya. Ini begini. Nah, terus kita nggak bisa kan ngebego-begoin mereka atau kita sok pinter, lu nggak boleh gitu salah. Ini misalkan maksud Jojo kita lagi naik mobil berdua nyetir, lu lewat sini, ini begini kan nggak suka kan, ya udahlah biar dia cari jalan sendiri. Sebenarnya mereka udah tahu jawabannya kan, even in every simple problems, ya udahlah kita jadi pendengar yang setia, udah buka telinga aja, udah nyambil nyantai gitu kan. Jadi ya membuat suasana nyaman gitu aja sih. I think that's your gift loh. It's your gift. Jadi you have this gift of this ability of menjadi apa yang dibutuhkan whatever the situation is gitu, dan I don't think it's something yang semua orang punya. Bukan gift sih, aku belajar dari pengalaman karena misalkan ya kan, jadi misalkan di dalam suasana kerja pun misalkan kita berhadapan dengan banyak orang, kita berhadapan dengan misalkan karyawan, setiap karyawan itu kan punya watak, sikap, perilaku yang berbeda-beda. Terus misalkan ada yang kerjanya cepat, ada yang kerjanya lama. Nah, mungkin kalau misalkan si A kita cara ngomonginnya seperti ini, dia akan lebih nangkep gitu kan. Terus ngomong sama si B, kalau ngomong sama si B itu kayaknya nggak bisa deh kalau cuma diomongin doang, mesti dicontohin. Kalau nuangin air ya kan, ini begini, dia nggak nangkep. Tapi kalau misalkan dikasih contoh, dia lihat sekali aja, dan nextnya dia udah ngerti. Nah itu jadi aku dari situ belajar kan, kenapa yang si A nangkep, kenapa si B nggak nangkep ya gitu kan. Jadi dari situ aku belajar, yang efektif kalau ngomong dengan si A harus gini, si B harus gini. Jadi terus lama-lama ke bawah.
Jadi sometimes kalau aku ngomong sama anak-anak juga intonasinya yang lucu-lucu gitu kan. Terus kalau misalkan lagi pergi sama anak-anak juga mungkin kita pakai bajunya kaos gambar-gambar atau apa gitu. Jadi sampai yang segitunya supaya menciptakan interaksinya tuh mungkin lebih enak, lebih ngena gitu. Wow, keren banget. Even though you say ya emang kamu belajar, I'm sure semua orang pasti at some point mereka belajar. But still, you still have this gift yang I think it's your, mungkin kayak your deep desire untuk make that extra effortnya aja sih connect sama orang sih gitu. Karena ada orang yang they just don't care ya. Misalnya ada yang kayak begitu kayak ya pokoknya gua maunya begini gitu kan. Lu mesti ngertiin gua. Gitu. But for you it's not. Jadi kayaknya I see that you are someone yang bener-bener tuh you have a really, hatimu itu kayak pingin connect aja sama orang gitu. In whatever ways lah gitu, dengan cara intonasi yang berbeda, dengan cara komunikasinya, dengan apa gitu. I do think that's your gift. Gak tahu juga sih, gak sadar ya. Nggak semua orang punya itu. Kayak buat kamu kan kayaknya gampang. Oh ya tinggal gini aja, aku ngeliat gini tinggal gini, aku belajar dari sini. For you it comes naturally ya, karena that's your gift. For some people mungkin kayak udah jelasin gue masih nggak ngerti maksudnya apa sih. Jadi maksudnya gini, jadi gue cara ngomongnya gimana gitu. Mereka kayak nggak get it gitu loh. But you get it. But the reason you get it karena itu dari intentionnya, from your heart. You just have this beautiful heart yang mau reach out aja ke orangnya gitu, from that intention, which I think is beautiful. Ada nggak mungkin tadi memang udah banyak sih sharing tipsnya, mungkin ada nggak tambahan, especially for couple yang misalkan dua-duanya tuh sama-sama sibuk, dua-duanya tuh have their own careers, dua-duanya tuh mungkin have their own businesses atau gimana, how do you create that balance? Create that balance, jadi kayak jadi kan misalkan nih suami istri kan mereka punya lingkaran kehidupan, jadi sometimes ya di dalam lingkaran itu ada kayak di tengah-tengah lingkaran, jadi connecting lah gitu ya. Jadi seperti gini, kita harus bisa membedakan mana yang privacy, mana yang misalkan harus di-share, misalkan mana yang ya bisa menempatkannya dengan baik kan, misalkan waktu kan, misalkan aku juga harus mengerti, okay, this is the time for me or for him to work, ya kan, this is the time for me and for him misalkan to be together. Jadi memang susah sih karena emang pekerjaan di zaman sekarang, apalagi kita WFH ya, kadang sometimes malam-malam kita meeting tapi which is itu mungkin dengan komunikasi ya. Jadi misalkan jadi kayak misalkan ntar malam aku bakal ada meeting, lu keberatan nggak ya kan. Sebaliknya misalkan besok aku ada acara seharian, which is kita udah janji sih sebenarnya kita mau nonton atau kita mau pergi makan, lu keberatan nggak gitu kan. Misalkan nih hari ini aku ada janji di sini, lu bisa nganter nggak. Jadi komunikasi kali ya, komunikasi, terus kita menciptakan creating something yang bisa dimengerti, ya saling pengertian juga sih mungkin ya. Ya supaya bisa balance itu ya dua orang harus bisa bekerja sama dengan baik juga sih. Ya, jadi communication, saling pengertian, bagi waktu, mungkin juga itu kali ya, putting them first juga kali ya. Ya, in some cases or not. Ya mungkin wanita bisa powerful di luar, tapi di dalam kembali lagi kalau udah masuk ke rumah tangga sih ya kita harus menanggalkan kepowerfulan kita gitu. Ya kan, buat apa sih di depan pasangan kita kelihatan powerful, nggak perlu gitu kan. Jadi ya karena mungkin pasangan kita membutuhkan seorang wanita yang nggak powerful ya, tapi mungkin membutuhkan wanita yang bisa melayani, membutuhkan bukan tong sampah ya, membutuhkan pendengar gitu kan, membutuhkan ya begitulah. Jadi kita harus menanggalkan yang mungkin yang dia nggak butuh. Ya udah, oke, we back to our home, ya udah menjadi sosok yang dibutuhkan oleh keluarga kita. Jadi balance gitu kan, kehidupan keluarga balance, kehidupan pekerjaan juga balance. Gitu. Wow. Thank you so much Aida for all the wonderful tips dan segala macam words of wisdom yang di-sharing hari ini. So I hope you guys enjoy this session karena ini benar-benar it's a very very productive dan full of insight session menurutku. Yang ini itu yang nontonnya pada angguk-angguk juga tuh. Tim di belakang pada angguk-angguk juga. Gitu. So thank you so much for being our guest today. Thank you. Aku benar-benar enjoy our chats today.
dan belajar banyak banget insights dari kamu. Thank you so much. So I'll catch you guys in the next episode ya. Bye.